Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Bitoljana. Saya dari kelas F2 Manajemen, NPM saya 10120523. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama, dasar-dasar korespondensi bisnis. Korespondensi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Umumnya, korespondensi berkaitan dengan suatu proses penyampaian pesan dalam bentuk surat, memo, proposal, agenda maupun bentuk laporan. Yang pertama, pengertian surat dan surat bisnis. Korespondensi berasal dari kata korespondensi atau Inggris atau korespondensi Belanda yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Kegiatan surat menyurat disebut korespondensi. Orang yang mengerjakan kegiatan surat menyurat disebut koresponden. Kata surat berasal dari bahasa Arab, yaitu surah yang berarti suatu sarana komunikasi untuk menyampaikan pernyataan atau pikiran secara tertulis pada orang lain. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disampaikan bahwa surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan bisnis atau non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi kaitannya dengan menyelenggarakan bisnis. Yang kedua, fungsi surat bisnis. Berikut ini adalah fungsi dari surat bisnis antara lain. Yang pertama, surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat dalam kaitannya dengan dunia bisnis. Surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan kepada pihak lain. Yang kedua, alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis, dan lain-lain. C. Pengelompokan surat. Secara umum, surat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu surat menurut wujudnya, pemakaiannya, banyaknya saran yang dituju, isi dan maksudnya, sifatnya, dan menurut urgensi penyelesaiannya. Pengelompokan lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengelompokan surat menurut wujudnya. A. Surat bersampul. Surat bersampul, surat atau surat tertutup adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang terdiri atas kertas, surat, dan sampul atau amplop dengan berbagai ukuran. Surat bersampul dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan isi pesan dalam surat tersebut, sehingga tidak diketahui oleh yang tidak berhak menerimanya. B. Kartu pos. Kartu pos adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis yang berbentuk kartu kecil dengan ukuran 10 cm x 15 cm yang dikeluarkan oleh PT. Yang ketiga, warkat pos. Warkat pos adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas, surat, dan amplop kertas. Warkat pos dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut sekaligus berfungsi sebagai lembaran isi surat. Yang keempat, telegram atau telex. Telegram disebut juga sebagai surat kawat. Istilah telegram berasal dari kata tele yang berarti jauh, sedangkan gram atau grab berarti tanda yang tercetak. Jadi telegram adalah berita yang tercetak dan disampaikan, sedangkan telegrapher exchange berarti pertukaran berita yang tercetak dari jarak jauh. Kelima, memorandum, memo, dan nota. Memorandum atau sering disebut memo adalah suatu yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan suatu pesan-pesan yang berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal
dalam suatu organisasi internal organisasi, sedangkan nota adalah suatu pesan singkat yang dibuat oleh pimpinan suatu lembaga organisasi untuk meminta data atau informasi penting di dalam organisasi. Keenam, surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atau suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lain. Contohnya, surat tanda bukti yang sering dijumpai di dalam praktik antara lain faktur, kuantitas, dan tanda terima. Laporan dan proposal bisnis. Menurut Nistret et al. 1983, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Yang pertama, jenis laporan. Yang kedua, kontinum formalitas laporan. Yang ketiga, format laporan. Yang keempat, mengorganisasi laporan. Yang kelima, tingginya biaya perjalanan dan uang saku. Yang keenam, kesimpulan dan rekomendasi. Komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis selengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, otomatisasi kantor. Yang kedua, berbagi informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Yang keempat, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh, menghemat biaya. Yang kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Yang kesepuluh, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen. Yang ke-11, pemasaran. Yang ke-12, mengelola inventaris. Yang ke-13, manajemen data. Yang ke-14, sistem informasi manajemen. Yang ke-15, keuntungan kompetitif. Yang ke-16, perbaikan proses. Yang terakhir, menghemat waktu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.